Halo teman-teman, berjumpa lagi di podcast Gadis Desa, obrolan manis penuh rasa. Bersama saya Isti Karimah dari komunitas Rawat Baca. Nah teman-teman, pada kesempatan sore hari ini kita senang banget nih karena kedatangan tamu spesial. Ada Putri Pendidikan Jawa Tengah. Halo, disapa dulu dong Ais teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Ais Nabila. Teman-teman bisa panggil aku Ais. Dan sekarang aku sedang menjabat sebagai Putri Pendidikan Remaja Jawa Tengah. Oke, wow, masih remaja udah jadi putri pendidikan ya. Nah, kita akan ngobrol banyak terkait bagaimana sih pandangan Ais terkait pendidikan gitu kan. Dan dia sebagai remaja yang kemudian peduli juga nih berkaitan dengan pendidikan. Nah, nanti kita akan bahas banyak mengenai obrolan itu. Tapi sebelum membahas mengenai obrolan-obrolan yang cukup berat, kita buka dengan yang ringan-ringan dulu ya. Nah, pengen tahu dulu nih seputar kegiatannya Ais, apa aja sih kesehariannya nih? Oke, jadi kalau kesibukan aku sekarang mungkin karena aku seorang pelajar ya Mbak. Jadi aku sibuk sekolah aja sih, terus juga mungkin ikut organisasi di sekolah, di luar sekolah, dan mungkin juga aku suka ikut ini sih event-event olimpiade gitu yang ada di Instagram. Itu sih nggak terlalu sibuk sebenarnya, cuman ya sekarang ada karena menjabat sebagai Putri Pendidikan, jadi mungkin tugasnya lebih banyak ya. Oke. Nah, boleh spill sedikit lah terkait dengan kan berarti kan di sekolah ya kan karena masih belajar. Terus juga ikut organisasi di sekolah. Boleh kasih tahu nih organisasi sekolahnya apa, terus organisasi di luarnya apa, biar teman-teman mungkin juga punya gambaran dan atau mungkin tertarik nih ikut organisasinya. Ya boleh banget ya. Jadi kalau sekarang ini aku ikut organisasi di sekolahnya itu kan Karya Ilmiah Remaja. Dan sekarang aku alhamdulillah menjabat sebagai ketuanya nih. Di sana tuh ya mungkin kita bahas ilmiah gitu ya, kita suka praktikum, kita ngebuat eksperimen baru yang belum pernah ditemuin gitu. Dan kemarin kita tuh baru ngebuat dari buah ciplukan gitu, kita ngebuat obat herbal dari buah ciplukan gitu. Keren. Diapain tuh obatnya, buat apa tuh? Buat diabetes. Jadi sebenarnya ciplukan ini kan rasanya kan asam ya, dia punya kandungan vitamin C yang tinggi. Nah itu tuh bisa buat penangkal dari diabetes mellitus gitu loh. Jadi misalkan teman-teman nih saudaranya ada yang punya diabetes, itu bisa banget mengonsumsi obat herbal itu dari ciplukan. Tapi buat sekarang belum diperjualbelikan karena kita masih sebatas eksperimen ya, dan untuk laporan karya ilmiah gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan bisa direalisasikan dan bisa diperjualbelikan, nanti bakalan dipromosiin ya. Oke, wow. Oke. Nah, kalau misalkan organisasi yang di luar sekolah itu aku sekarang ikutan ini sih Youth Community Indonesia. Di sana itu ngebahasnya seputar self development gitu sih. Cuman nggak yang krusial di pendidikan, di kesehatan gitu nggak. Jadi kita konsennya di pengembangan diri ya? Itu iya lebih ke pengembangan diri, dan semua sebenarnya masuk sih apa aja program-program kerja gitu, kayak ngebuat webinar, lomba, leadership camp gitu-gitu sih. Udah sih kalau misalnya organisasi aku gitu, cuman lebih banyak aku tuh ikutan event-event gitu atau brand ambassador. Itu aku sering banget ikutan brand ambassador. Misalkan dari komunitas apa, dia bikin kegiatan apa, aku suka ikutan daftar jadi brand ambassadornya gitu. Kayak kemarin aku dari yang Leonesta Educational, dia jadi kayak bikin leadership ke internasional gitu, kayak exchange student gitu ke internasional. Nah itu aku jadi brand ambassadornya. Sebenarnya aku bisa ikutan ke Turkinya, kemarin kan ke Turki, cuman aku karena sibuk sekolah dan nggak diizin orang tua, jadi aku nggak daftar exchange-nya juga gitu. Padahal karena aku sebagai brand ambassador, sebenarnya aku punya kesempatan lebih besar buat lolos ikutan exchange-nya gitu. Sebenarnya sayang banget ya, dapat exchange gratis gitu. Cuman karena mungkin dapat gantinya ya, semoga ya. Amin. Nah, mungkin boleh kasih gambaran nih buat teman-teman, kira-kira apa sih yang kemudian menjadi tugas atau peran utama dari teman-teman ketika nanti menjadi Putri Pendidikan Remaja Jawa Tengah nih? Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan tugasnya itu ini ya kayak meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, itu pastinya ya, karena ketujuan adanya Putri Pendidikan ini kita konsen buat menumbuhkan pendidikan di Indonesia itu supaya merata. Karena pada dasarnya pendidikan di Indonesia ini kan belum merata ya, apalagi di daerah 3T nih, misalkan kayak di daerah Pemalang sendiri yang mungkin ada di pelosok sendiri, di pegunungan itu kan masih jarang banget ya pendidikan, dan mungkin ada beberapa anak yang nggak sekolah.
seharusnya Putri Pendidikan itu di sana kita membantu nih anak-anak yang misalkan belum dapat pendidikan secara maksimal, itu kita bantu dengan program-program kerja yang dibuat dari Putri Pendidikan itu gitu sih. Jadi Putri Pendidikan itu sebenarnya programnya tuh banyak nggak sesuai sama advokasinya aja, tapi kita juga di luar advokasi itu membantu anak-anak yang belum bisa bersekolah secara maksimal gitu sih. Oke, wow, menarik juga ya masalah berkaitan dengan masalah pendidikan yang tidak merata ya kan. Memang sih, memang itu menjadi PR penting bagi kita semua, apalagi yang sudah berhasil mengenyam pendidikan sampai mungkin SMA ataupun kuliah. Kita punya peran penting ya teman-teman, kemudian bukan hanya ketika kita sudah sanggup kuliah gitu terus selesailah tugas kita, tapi justru ketika semakin tinggi pendidikan yang kita enyam atau kita rasakan, ya harusnya itu juga menjadikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kita ataupun teman-teman yang ada di sekitar kita minimal. Nah, kalau pandangan Ais nih tadi kan sebagai putri pendidikan ya kan, mengenai pendidikan khususnya nih yang ada di Pemalang ataupun Jawa Tengah, seperti apa sih pandangannya Ais tuh? Oke, jadi sebenarnya pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Tengah nih ya, khususnya di Pemalang, itu udah cukup bagus sih, cuman mungkin masih banyak kayak anak-anak jalanan nih yang belum punya tempat buat meningkatkan pendidikannya nih. Nah, tujuannya dari Putri Pendidikan ini itu kita sebisa mungkin ngebuat nih komunitas, karena kita dari Putri Pendidikan Jawa Tengah ini juga lagi berencana nih buat komunitas yang bisa membantu anak-anak jalanan di Jawa Tengah yang mungkin belum bisa punya kesempatan nih buat meningkatkan pendidikannya nih secara maksimal, karena kan banyak ya sekarang kalau misalnya lihat-lihat di jalan nih ada anak-anak yang mereka tuh nggak sekolah dan mungkin mereka juga ada yang belum bisa baca tulis menghitung. Nah itu tugas dari kami seorang Putri Pendidikan itu kita membantu mereka supaya mereka tuh bisa mendapatkan pendidikan yang layak pada umumnya gitu sih. Oke, menarik. Nah, boleh kasih tahu dong upaya untuk mewujudkan program-program tadi itu gimana sih gitu? Contoh lah, kasih contoh misalkan apa yang selama ini sudah diusahakan oleh teman-teman Putri Pendidikan gitu. Oke, jadi kalau misalkan program-program dari Putri Pendidikan Jawa Tengah ini udah banyak ya, kita mungkin yang standar aja tuh kita suka ngasih sosialisasi gitu ke anak-anak SMA, ke anak-anak SD, misalkan kayak dari anak-anak SD nih ya, mereka kan pasti walaupun udah belajar di sekolah, tapi mereka juga butuh nih pembelajaran di luar sekolah. Jadi kita nggak hanya fokus ke akademik aja, tapi di luar akademik juga kita tetap ngajarin ke mereka biar mereka tuh nggak terlambat tahu. Biasanya kan anak-anak suka bingung kan, apa sih bakat yang ada dalam diri aku gitu kan. Nah, kadang anak SMA aja yang masih ada yang belum tahu nih bakat yang ada dalam diri kita tuh apa. Nah, kita membantu nih biar mereka tuh juga paham potensinya ada dalam diri kita sendiri dan nggak hanya fokus pada akademiknya aja gitu sih. Terus juga selain itu salah satu programnya itu kita juga ada ke itu kayak forum disabilitas gitu di daerah Jawa Tengah di Semarang. Itu salah satu program Putri-Putri Pendidikannya. Nah itu tuh jadi kita ngasih kelas gitu di sana di forum disabilitasnya, itu kayak seminggu sekali kita ke sana gitu loh. Tapi itu mungkin buat putri-putri yang berada di Jawa Tengah di Semarang gitu ya. Dan kalau aku sendiri, aku memaksimalkan di daerah domisili aku sendiri di sini. Seperti mungkin aku udah kemarin aku sosialisasi di SMA aku sendiri, aku ngasih materi tentang growth mindset. Jadi gimana sih cara kita punya mindset yang kuat nih buat kita mengembangkan potensinya dalam diri kita gitu sih. Oke, menarik banget. Karena memang growth mindset ini sangat penting ya untuk teman-teman yang kemudian sedang ingin bertumbuh untuk menjadi lebih kuat lagi, terus kemudian lebih maju lagi. Apalagi buat teman-teman SMA nih, iya, bener, kan? Penting banget sih. Penting banget. Semua yang pingin bertumbuh, pingin selalu lebih baik lagi, itu sangat penting growth mindset. Nah, tapi kalau ngobrolin posisi kamu sekarang kan tentunya tidak lekang atau tidak lepas ya dari proses kamu sebelumnya nih ya kan. Saya penasaran juga nih, proses kamu sampai menjadi putri pendidikan gitu kan, itu gimana sih? Apa sih yang nge-trigger kamu nih atau mendorong kamu untuk menjadi putri pendidikan kayak gini nih? Sebenarnya prosesnya panjang banget ya Mbak, mulai aku dari awalnya yang belum bisa ngomong lancar kayak gini di depan umum sama orang gitu. Terus sebenarnya aku tuh tipe kalau orang yang pemalu awalnya. Waktu aku kecil, aku susah banget buat bersosialisasi. Kadang aku ketemu orang jauh tuh aku takut nggak mau ngomong gitu ya, bener-bener malu banget. Tapi mungkin sekarang
aku mikir kayak kalau misalkan aku nggak bisa bersosialisasi nanti aku nggak punya temen dong, pasti aku bakal dianggap cukup banget, masa ketemu orang aja nggak berani gitu kan. ya. Terus waktu SMP, mau dari SMP aku udah ikutan OSIS, aku aktif di organisasi. Terus waktu SMA aku juga tadi ikut organisasi KIR di sekolah, dan juga aku terjun nih ke dunia luar sekolah. Jadi aku ikutan organisasi juga di luar sekolah, aku ikutan event-event tentang leadership, tentang public speaking. Di situ apa ya, bener-bener ningkatin apa ya, skill aku sih, yang tadinya aku belum bisa public speaking, aku belajar dari event-event yang aku ikutin, akhirnya alhamdulillah aku bisa sampai sekarang ini. Terus juga mungkin dari akademik aku sendiri itu juga membantu banget, karena posisinya aku sebagai pelajar, jadi mau gimana pun aku tetap harus utamain akademiknya aku sih gitu. Terus pada akhirnya nih aku nemu nih event Putri Pendidikan nih dari Instagram. Terus aku konsul dulu kan sama teman-teman aku, gimana dong mau ikut apa enggak gitu. Terus akhirnya aku daftar dulu nih, jadi aku daftar dulu baru izin ke sekolah. Biasanya kan orang izin ke sekolah dulu baru daftar gitu kan, tapi aku kebalik, jadi aku daftar dulu. Soalnya kayak kalau misalkan nunggu izin dari sekolah biasanya kan lama ya prosesnya, jadi nanti kalau misalkan aku ketinggalan malah pendaftarannya udah tutup kan sayang gitu. Terus akhirnya aku daftar dulu, dan waktu awal daftar pertama aku malah mengundurkan diri, padahal aku udah siap semuanya gitu kan. Itu apa ya, aku ngerasa insecure aja sih, kayak modal yang aku punya tuh masih kurang gitu. Itu menurut pandangan aku gitu ya, walaupun mungkin selama dari 2020 sampai 2021 setahun itu waktu yang lama buat aku ngembangin potensi aku, cuma menurut aku tuh masih ada yang kurang gitu loh. Terus juga waktu itu bebarengan nih sama event di sekolah kayak duta sekolah gitu, aku juga daftar. Akhirnya aku ngundurin diri yang di Putri Pendidikan, padahal kayak sayang banget kan. Aku juga udah gabung, padahal di forumnya itu, di grup WA-nya tuh aku udah gabung, aku udah kayak kenal sama mereka, udah akrab, tapi pada akhirnya waktu pendaftaran mau ditutup itu aku mengundurkan diri. Terus akhirnya waktu bulan apa ya itu, kalau nggak salah bulan Mei, terus waktu bulan Agustus itu aku masih dihubungi lagi sama mereka. Ternyata mereka belum ngadain grand final karena mungkin kepotong pandemi gitu ya, jadi mereka agak sedikit terlambat. Jadi aku masih dihubungin lagi, aku diundang lagi pakai surat undangan buat ikut ini aja yang Putri Pendidikan. Aku nggak tahu mereka dapet Instagram aku dari mana, dapat kontak aku dari mana, karena waktu itu aku pastinya belum isi Google Form sama sekali kan. Kayak mereka tahu aku dari mana gitu kan. Terus di situ alasannya karena aku punya potensi yang lebih gitu buat ningkatin kualitas pendidikan di Indonesia, di samping kayak prestasi aku dan lain-lain, pengalaman aku. Terus akhirnya aku disuruh daftar lagi sama mereka, dan aku juga sempat mikir lagi, ini aku kalau daftar aku punya teman enggak gitu kan, karena mereka udah ada audisi pertama kan, yang pertama, dan aku ikut audisi yang kedua gitu loh, kayak aku punya teman enggak ya. Terus aku juga kayak pengalaman aku masih ngerasa sedikit gitu loh, karena selisih berapa bulan aja kan. Terus akhirnya tapi aku nanya ke orang tua juga, akhirnya diizinin buat ikut. Ya udah akhirnya aku daftar dan ngikutin seleksinya, dan seleksinya juga cukup panjang sih, karena ada dari tes tertulis, terus wawancara, presentasi advokasi, terus ada FGD atau forum group discussion. Jadi di situ kayak dikasih permasalahan, terus gimana sih cara menyelesaikannya gitu. Itu panjang banget, dan akhirnya sampai pada malam grand final aku nggak nyangka kalau misalkan aku bisa jadi juara gitu, walaupun kayak yang remaja kan ada yang lain gitu kan. Terus kayak kenapa aku yang masih SMA yang dipilih gitu loh. Bener-bener kayak speechless banget kan, nggak nyangka sih bisa lolos sampai winner gitu. Nah, yang paling menarik tuh gini, kamu kan tadi bilang ya bahwa dulu tuh kayak masih susah mau ngomong kayak gitu, bahkan sosialisasi susah juga gitu kan. Ada nggak sih momen-momen di awal kamu belajar ngomong gitu atau belajar bersosialisasi, ada momen-momen yang kemudian kamu inget tuh, aduh ini hancur banget, lucu gitu kan? Iya. Ada nggak sih? Ada. Waktu itu aku apa ya, ikutan ini kan, kayak ikutan event leadership camp, dan di situ tuh bikin project gitu. Nah di situ kayak aku kan anggotanya kan ada 10-an gitu kan. Di situ aku kayak tiba-tiba disuruh ikut yang presentasi gitu, padahal presentasi cuma 3 orang, kayak aku nggak tahu apa-apa gitu kan. Aku bener-bener baru pertama kali ikutan event leadership camp, terus tiba-tiba disuruh presentasi, ini apa gitu kan. Kayak walaupun sebelumnya udah pernah presentasi di sekolah, cuma kan vibes-nya beda ya, ini presentasi program yang aku buat sendiri gitu bersama tim aku gitu. Terus akhirnya aku kayak ya bisa sih, cuman kan waktu pasti kan ada berbelit-belit gitu kan, karena pertama kali presentasi di depan orang banyak AE-AE-nya. Iya, karena waktu itu tuh pesertanya tuh hampir kayak 900 orang. Itu yang daftar tuh banyak banget, tapi kayak yang bisa tergabung dalam timnya tuh cuma berapa gitu, karena ada seleksinya lagi gitu kayak.
sebanyak Jadi itu kamu aku kayak ngerasa kompetitif banget ya? iya bener banget, bener-bener kayak apa ya terkejut banget karena aku ngomong di depan banyak orang walaupun itu secara zoom kan nggak ketemu langsung, itu aja deg-degan gitu loh, apalagi kalau aku ngebayangin di depan aku ada 1.000 orang gimana ya. Pingsan kali ya. Iya, iya. Nah, itu sih momen menarik sih. Kayak aku sendiri aja kadang ya merasakan bagaimana kemudian sambutan pertama yang aku lakukan, ucapan pertama yang pernah aku lakukan. Pokoknya ngomong pertama di depan publik itu aja aku masih ingat gimana rasanya, terus salah-salahnya gitu. Dan ini jadi pelajaran penting bagi teman-teman semua yang kemudian ketika ingin belajar public speaking atau belajar ngomong di depan umum gitu, udah lakuin aja gitu ya, nggak usah malu. Karena sebenarnya poin dari kemudian kita lancar ngomong, lancar berbicara di depan umum itu ya masalah jam terbang kita nggak sih? Iya, Ya kan? Ketika kita semakin sering kita berani ngomong ya kan, nanti ngomong kita tuh akan lancar, lebih tertata, lebih rapi lagi. Kuncinya mau mencoba dulu sih ya, kalau Iya. misalkan kita udah latihan, kita banyak berlatih, kayak misalkan kita ngomong aja di depan kaca itu tuh udah ngebantu banget kan, karena ibaratnya kita ada ngomong sama orang lain, bayangan Iya. diri kita itu kan orang lain ya, itu tuh latihan di depan kaca, tiap hari ngomong di depan kaca itu sebenarnya udah ngebantu banget gitu loh, apalagi kalau misalkan mau ngeluarin pendapat, kalau misalnya ditanyain itu tuh bener-bener ngebantu banget sih. Yang penting usahanya tuh mau mencoba dan Betul. nggak berani salah gitu loh, jangan berani salah, karena kalau misalnya kita ngomong tuh nggak ada yang salah gitu loh. Ya. Namanya juga hidup ini sebenarnya belajar teman-teman. Jadi apapun itu pasti ada salah-salahnya sedikit. Namanya juga belajar, nggak apa-apa salah-salah sedikit. Apalagi buat teman-teman yang masih seusia Ais ya, maksudnya masih dalam berproses kayak gitu-gitu. Itu nggak masalah loh punya salah-salah sedikit. Kalian salah itu maklum lah, dan mungkin ada ejekan-ejekan sedikit juga maklum saja, nggak apa-apa, itu dinikmati dulu. Ya gitu. namanya aja berproses kan, pasti ada aja tantangannya, Ya, nggak betul. mungkin semulus itu. Nah, kamu kan ini ya banyak berprestasi kayak gitu-gitu kan, terus berpendidikan secara akademis kayak gitu-gitu. Itu jadi ini ya pertanyaan aku, apakah kemudian Ais ini tumbuh dari memang keluarga yang sangat mendukung mengenai pendidikan atau bagaimana gitu, dan bagaimana sih cara kamu kemudian meyakinkan orang tua ya kan bahwa ketika kamu aktif di organisasi luar dan sebagainya tetap bagus gitu nilainya, karena kan mungkin sebagian orang tua masih banyak ini ya ragu gitu ketika anaknya aktif di luar gitu, aduh nanti nilai akademiknya turun nih gini gitu. Nah kalau Ais gimana nih? Iya bener banget sih, kalau misalkan dari keluarga aku emang keluarga bukan menuntut, tapi emang dia tuh pengen anaknya yang jadi yang berprestasi gitu. Nah sedangkan di sisi lain aku juga pengen selain berprestasi aku juga aktif nih di organisasi. Itu tantangan banget buat aku sih, buat izin ke orang tua itu susah banget, karena awal aku join organisasi di luar sekolah itu aku izinnya aja tuh 2 harian, Iya. ini diizinin nggak gitu loh, sampai ditanya ini organisasinya ngapain aja gitu loh, terus teman-temannya tuh umur berapa aja, pasti kan orang tua kan ngelihat ya rentang umurnya tuh sesuai nggak sih sama kita, dan pas aku jawab kayak ada kok yang SMA ada dan anak kuliah juga, padahal yang SMA waktu itu cuma aku doang dan lainnya anak kuliahan gitu. Cuman ya udah gitu kan, yang penting udah aku diizinin, aku ngeyakinin mereka kalau misalnya aku tuh bisa loh bagi waktu antara aku belajar sama aku ikutan organisasian, karena kan waktu aku join organisasi online, karena anak-anak kuliah kan mereka lebih free malam ya, kalau misalkan pagi siang sore mereka sering kuliah gitu kan, apalagi aku sekolah paginya gitu, dan kalau ada rapat kita tuh lebih sering malam gitu, jadi ya kalau orang tua aku ngelihat ya mungkin nggak terlalu mengganggu pelajaran aku gitu ya, karena kalau malam kan banyak yang free, paling ya ngerjain tugas itu pun ya sebentar doang gitu loh, lebih ke yang penting aku bisa ngebagi waktu sih antara organisasi sama belajar aku, dan jangan sampai nilainya turun. Oke, jadi itu cara kamu merayu orang tua ya. Tapi ada nggak sih, maksudnya kan poin-poin penolakan gitu, pernah nggak sih kamu merasakan ketika minta izin ke orang tua untuk aktif ini, ikut ini, itu tuh kayak gitu, pernah nggak mengalami penolakan gitu? Sering banget dan pasti di awal tuh ditolak dulu, maksudnya kayak nggak boleh awalnya nggak boleh dulu iya, gitu. pasti awalnya nggak boleh dulu, pasti tuh kayak netting dulu gitu loh, kayak nanti kamu join ini nggak belajar, main HP terus, kayak yang disalahin HP padahal HP-nya diem doang kan, nggak kenapa-kenapa gitu, tapi yang disalahin nanti main organisasinya online, buka HP terus, nge-zoom terus, kayak aku tuh apal kayak nge-zoom terus ini terus gitu, kayak ya kan kalau
kalau misalkan dari akunya bisa ngimbangin, kenapa enggak gitu loh. Aku selalu bilang nggak apa-apa mah, aku tuh bisa, walaupun pada akhirnya pasti ada kan nilai yang jelek gitu, tapi ya aku selalu bilang bisa, nanti diperbaikin lagi gitu kan. Dan pas itu aku awalnya ditolak dulu, pasti banyak banget alasannya. Dan ya alasannya itu sekolahnya nanti keganggu loh, pasti kayak gitu. Tapi ya mau gimana pun aku tetap memaksa untuk meyakinkan supaya aku tuh diizinin kalau misalkan itu tuh kegiatannya tuh positif gitu loh. Menurutku selagi kegiatannya positif kenapa enggak gitu kan. Terus akhirnya aku tetap bilang meyakini ini tuh kegiatannya gini-gini loh. Aku jadi setiap mau ikutan apa-apa aku harus ngejelasin dulu kegiatannya itu apa, ngapain. Aku mau di sini kesini aja tuh aku harus ngejelasin dulu kamu mau ngapain. Gitu. Karena kan aku tadi diantar ya, terus kayak ditanyain kamu mau ngapain gitu, terus kayak aku diundang bikin podcast itu sama siapa gitu. Terus aku liatin ininya kan, aku cuma liatin platformnya aja. Oh ini yang yang ngepandu podcastnya siapa gitu. Nggak tahu, nggak kenal. Ya kan tadinya cuma tahu Mbak Esi, cuman kan kalau aku sebutin nama orang nggak tahu gitu ya, belum pernah ketemu juga, jadi aku nggak tahu. Yang penting ini platformnya gitu, nggak apa kok gitu. Apa temanku udah pernah ada, aku bilang temanku, padahal aku sama Mbak Fatia cuma tahu doang di IG. Jadi aku bilang ada kok yang aku kenal itu udah pernah diundang juga gitu sih. Ya udah ya diizinin gitu. Tapi sebelumnya itu kamu sekolah nggak hari ini gitu ya? Iya tadi kan sekolah udah ngerjain tugas, udah lihat aku ngerjain tugas, ya udah diizinin habis itu. Nggak, pasti sebelumnya tuh ditanya-tanyain dulu dan ada penolakannya dulu pasti. Nah itu proses yang penting ya teman-teman ya. Ketika kalian kemudian pingin ikut sesuatu dan mengkomunikasikan dengan orang tua, memang perjalanannya nggak mulus gitu. Jadi artinya ketika teman-teman kemudian pingin ikut organisasi atau pingin ikut event apapun gitu, dan di awal permintaan izin itu mungkin ditolak, itu bukan berarti kemudian orang tua itu sepenuhnya nggak ngebolehin kok. Kalau kalian mau berkomunikasi, mau menjelaskan nih kayak Ais tadi mau nih menjelaskan ke orang tuanya gitu, walaupun itu kesannya ribet ya, bagi orang kan kayak halah ibu ki nggak bakal ngerti gitu. Nah itu nggak boleh kayak gitu, karena kalau kalian ingin dimengerti ya kalian harus menjelaskan terlebih dahulu. Coba jelaskan dulu ke orang tua kalian apa yang akan kalian lakukan di sana, kemudian dampak positifnya apa, terus kemudian betul apa yang dilakukan Ais itu mencontohkan gitu, memberikan contoh teman-teman lain yang kemudian sudah di situ atau sudah pernah berprestasi di posisi itu gitu kan. Nah itu salah satu kunci pentingnya. Jadi teman-teman kalau mau punya prestasi apapun atau punya cita-cita apapun, silakan dikomunikasikan dengan orang tua. Jangan merasa tidak didukung kalau belum pernah berkomunikasi atau menyampaikan ke orang tua. Kan ada orang yang bilang aku tuh nggak didukung sama orang tua aku, padahal sebenarnya bukan nggak didukung, tapi dianya aja yang kurang komunikasi sama orang tua gitu betul, kan. Sebenarnya penolakan di awal itu bukannya nggak boleh, itu tuh lebih kayak mempertanyakan kamu tuh ngapain aja gitu sih. Pasti sebenarnya orang tua tuh minta dijelasin, cuman kata-katanya pasti nggak boleh gitu. Padahal niatnya di belakang tuh mau nanya ngapain aja gitu. Pasti diizinin kok kalau kegiatannya positif tuh. Nah, oke, betul banget, karena Ais keren, dia udah paham hal-hal itu, dan juga karena itu modal penting ya kemudian untuk teman-teman seperti kita yang ingin aktif organisasi dan juga tetap ingin berprestasi. Nah, yang paling terakhir nih Ais, aku pengen tanya nih berkaitan dengan, karena Ais ini sebagai perempuan gitu kan, bagaimana sih pandangan Ais ya kan kemudian keterlibatan teman-teman perempuan terutama remaja putri gitu kan, kemudian dalam dunia pendidikan gitu. Jadi menurut aku kalau perempuan itu kadang suka lebih banyak insecure-nya ya daripada laki-laki, karena dia kadang lebih minder, aku nggak mau ikutan ini itu, aku malu. Kadang juga perempuan juga sulit buat berpendapat gitu kan, dia merasa kayak aku perempuan, aku kalau ngasih pendapat nanti salah, aku takut dibully, aku takut diejek, pasti kayak gitu, kayak takut apa yang kita lakuin itu salah. Sebenarnya apapun yang kita lakuin selagi nggak ngerugiin itu tuh bener gitu loh. Jadi jangan takut buat ngelakuin sesuatu selagi kegiatan itu tuh positif gitu sih. Terus juga perempuan tuh sebenarnya buat menuntut ilmu tuh penting banget kan ya. Kita tuh udah nggak kayak zaman dahulu lagi yang pasti perempuan itu kerjanya cuma di dapur, ini itu di rumah aja. Dan sebenarnya perempuan itu juga wajib banget buat menuntut ilmu. Aku juga pernah ngebahas ini masalah perempuan di live Instagram aku dulu di organisasi aku. Itu juga ngebahas seputar kalau perempuan itu juga wajib untuk menuntut ilmu, karena pada dasarnya kita juga nggak bisa bergantung sama laki-laki terus kan. Kayak orang tua pasti ibaratnya bilangnya nanti kalau udah nikah ya sama suaminya gitu. Padahal ya kita juga harus punya
penghasilan sendiri gitulah gampangnya. Kita juga punya bekal sendiri, kita nggak bisa kan bergantung sama orang lain terus gitu. Jadi gitu sih, apa ya, kalau misalkan ada orang yang bilang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, itu aku sering banget kayak, Ais mau kuliah nggak gitu. Iyalah kuliah, aku masih kan pede jawabannya Yeah. iyalah kuliah. Apa namanya, ngapain sih kuliah, aku kok pusing ya sekolah terus, aku pengen nggak kuliah, soalnya aku nggak mau mikir lagi. Itu ada beberapa temen aku yang kayak gitu, kayak aku Yang pingin nikah aja nggak sih? Kadang iya, jawabannya. ada. Kayak ya ampun, kamu masih kecil pikirannya udah sampai situ ya. Aku udah ya ampun gitu loh. Kayak aku tuh di SMA tuh merasa kayak bocil banget gitu kan sih, kayak masih kecil, kayak masa mikirnya udah sampai situ sih. Maksudnya kayak ya udahlah, kalau misalkan emang kitanya punya nih finansial yang cukup buat sekolah, kenapa sih kita nggak lanjutin aja sekolah sampai tinggi-tingginya gitu kan. Ada pepatah tuh ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Maksudnya kayak selagi kita punya kesempatan, kita didukung, kenapa sih enggak kita menuntut ilmu sampai maksimal gitu kan. Karena kan pada dasarnya menuntut ilmu tuh nggak ada batasannya ya. Betul. Orang yang udah kerja misalnya itu juga tetap mereka belajar gitu loh. Aku pernah punya temen ya dari organisasi, dia tuh sekarang udah jadi guru, dan aku kan SMA gitu ya, mungkin karena dia baru lulus tapi udah jadi guru gitu. Terus dia tuh pernah minta ajarin sama aku kan dikenalnya kayak Ais tuh pintar matematika gini kan, padahal biasa aja gitu, nggak pintar-pintar banget, kalau nggak dijelasin sama aja belum bisa gitu kan. Terus dia tuh jadi guru guru bahasa Indonesia gitu. Terus dia pernah minta ajarin sama aku, Ais ayo dong kita belajar bareng ajarin matematika gitu. Aku kan kayak aku nggak enak gitu, kayak kakak kan guru gitu, kenapa minta ajarin sama aku, pasti kan lebih pintar dari aku bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita kan belajar kan sama siapa aja, kita belajar tuh nggak memandang umur kan. Betul. Mau kita umur berapapun, selagi kita masih punya kesempatan, kenapa nggak kita buat belajar gitu sih. Oke, wow, keren. Ya itu kayak pengalaman yang wah banget. Masa aku anak SMA dimintain belajar sama orang yang muda aja gitu ya. Betul banget. Dan buat temennya Ais nih yang tadi pengen buru-buru nikah, cinta tidak selamanya Ya, indah indah. deh. Ya bener banget, ya ampun, aku kadang ya ampun, kamu tuh masih kecil kenapa mikirnya kayak gitu sih gitu. Iya. Apalagi aku tuh ini kan tipe yang aku belum pernah pacaran gitu kan, jadi kayak aku kalau ngeliat orang yang pacaran tuh ya ampun, kamu sekolah ke pacaran terus sih di sekolah. Aku suka julid kayak gitu kalau ada teman kayak pacaran di sekolah. Oke, nah ini mungkin juga jadi pelajaran penting ya buat teman-teman yang kemudian mungkin sedang berproses menuntut pendidikan atau menuntut ilmu gitu dan merasakan perihnya, rasa sakitnya gitu. Nikmati dulu rasa sakitnya, rasa perihnya, karena akan lebih perih lagi ketika kalian merasakan rasanya tidak menuntut ilmu gitu kan, tidak mengecap pendidikan. Kalian akan baru merasakan ketika nanti kalian terjun ke dunia kerja, kemudian ke dunia sosial dan lain sebagainya. Setelah kalian besar baru merasakan. Dan tadi poin pentingnya adalah ketika kita sebagai perempuan, bukan berarti kemudian kita bergantung ke lawan jenis ya gitu. Artinya ketika kita menikah, apakah urusan kita, masalah kita selesai? Tidak, teman-teman. Lebih panjang ya. Lebih panjang lagi. Dan benar kata Ais, kita tuh nggak bisa bergantung terus sama misal suami kita gitu. Karena memang pada akhirnya tuh nanti kita akan dapat cobaan-cobaan yang membuat diri kita tuh ya harus mau menyelesaikannya sendiri gitu. Kan. Masalah kita sendiri harus diselesaikan sendiri gitu. Jangan kebiasaan membuat masalah gitu kan, yang buat masalah diri kita sendiri tapi mintanya diselesaikan orang lain. Iya benar banget. Apa namanya, walaupun kita makhluk sosial ya, kita butuh orang lain, tapi ada masanya kita juga bisa menyelesaikan sendiri. Betul banget. Wow, obrolan sore hari ini seru banget ternyata sama Ais, dan kayaknya kalau nggak ditutup nanti makin panjang gitu. Kalau yang kepo sama Ais nanti bisa kepoin Instagramnya. Apa nama Instagramnya Ais? Ais Nabila Zulfa Ais Nabila ya. Ya oke. Nah nanti kalau teman-teman juga yang mungkin kepo-kepo mengenai Putri Pendidikan gitu, dan gimana sih kalau pingin caranya upgrade, boleh kan tanya-tanya ke Ais ya? Boleh banget. Udah ada beberapa kemarin yang nanya sama aku seputar rekrutmen kapan ya buat Jateng tahun ini. Ada kok stay tune ya, bakalan diinformasiin pasti. Nah itu teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang sedang menuntut ilmu, belajar dan lain sebagainya, ataupun ingin berprestasi, semangat, karena kesempatan sekarang makin terbuka lebar. Nyatanya kayak Ais ini bisa berorganisasi bahkan melalui media online ya. Dia nggak membatasi. Kayak misalnya corona itu susah nih, sekolah kan jarang pertemuan gitu kan. Jadi mau ikut organisasi susah gitu.
Kata siapa? Ini Ais membuktikannya. Sebenarnya kayak malahan corona tuh apa ya, ngebuat kita semakin pinter main digital sih. Iya. Iya kan, karena kan mau gimana pun kita dituntut buat bisa apa ya, kalau misalkan sekolah pun kita juga harus akses Google Classroom, kita bisa mainan Zoom. Kadang ada Betul. temen aku yang belum bisa pakai Zoom, kayak masa sih zaman sekarang belum bisa pakai Zoom, pasti kan anggapannya gitu kan. Dan kayak nyatanya iya, harusnya kalau misalkan kita udah hidup di zaman sekarang, mau gimana pun kita juga harus nyesuaiin nih pada Iya. zamannya kan. Kita juga harus tahu kegunaan aplikasi-aplikasi yang sekarang itu gimana aja sih, biar kita juga nggak ketinggalan ya. Betul, harus up to date ya teman-teman ya. Nah mungkin itu obrolannya untuk sore hari ini. Terima kasih Ais sudah Iya. mau hadir ke sini, sudah mau ngobrol-ngobrol dan berbagi cerita banyak pengalamannya yang seru gitu kan. Semoga nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ya, dan amin. dengan prestasi yang luar biasa lagi. Ya, terima kasih Amin. banyak juga ya Mbak Iya. Isti udah undang aku di sini. Bisa aku bincang-bincang bareng nih sama podcastnya Anak Desa Indonesia ya, keren banget udah mau ngasih aku kesempatan. Makasih banyak ya Mbak Isti. Ya, sama-sama. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Ya, udah di awal.